Salam guru penggerak. Berikut kami sampaikan penerapan segitiga restitusi yang akan saya tampilkan dari dua kasus di sekolahan saya. Yang pertama adalah Revan yang sering telat, kemudian kita lihat skenario berikut ini. Mas Revan, di sini Pak Habib mencoba memanggil Mas Revan ya, kan kemarin kan kamu kan sempat ini ya, tak lihat itu di jalan telat ya, ya kan telat ya, kan masuknya telat, benar ya. Ketika sudah bel, kemudian kamu baru berangkat ya, benar ya. Ya, waktu itu memang gini Mas Revan, memang semua orang, mungkin Pak Habib juga bisa jadi, atau temanmu yang lain mungkin bisa jadi pernah terlambat, cuman itu memang semua terjadi di sekitar kita. Tapi memang terlambat itu memang maklum, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Habib pernah melakukan kesalahan ya, itu hal yang lumrah ya. Cuman saya Pak Habib pengen tahu sepertinya kan Mas Reno kan sering ya ini telat ya, Mas Revan ya, maaf Mas Revan, ini Mas Revan kan sering telat nih. Ini ya gini Mas, kenapa itu kira-kira? Pak Habib diceritakan ini Mas Revan. Bangun jam 6, terus mandi, siap-siap, ibu ke tempatnya bapak dulu ya. Nah, oh ya, menyiapkan barang-barangnya bapaknya. Terus kamu nggak mencoba menyiapkan barang-barangnya sendiri? Nggak bisa. Tapi kalau tidurnya itu jam berapa? Jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya. Tapi kok kan menyiapkan sama bapaknya cuma sebentar sekali ya. Itu Mas Revan telatnya karena apa? Kira-kira yang mame atau apa ya? Maaf makan. Berarti makannya selama ini masih disiapin. Oh, disiapin. Ya, berarti memang ini alasan Mas Revan bagaimana ini kok bisa telat, memang karena selama ini disiapkan oleh orang tua seperti itu ya, untuk makme persiapan lainnya. Terus tidak mencoba bangun lebih awal gitu Mas? Nggak bisa. Terus tiduran lagi kan ya. Baik Mas Revan, bahwasanya yang disampaikan Mas Revan itu alasannya ya sudah jelas sekali, bahwasanya Mas Revan tadi telatnya seperti itu. Tapi menurut keyakinan kelas kita, menurut dari peraturan ataupun keyakinan sekolahan, hal seperti itu sudah baik atau kurang baik Mas? Menurut kamu kurang baik ya. Kurang baiknya karena ya intinya itu ini ya, kalau telat itu tidak baik dan kurang disiplin ya, kurang disiplin. Nah, berarti kan kalau teman-teman ya di sekolah juga kan seharusnya berangkat jam segini, itu sudah keyakinan atau kesepakatan sekolah ya. Jadi ini hal yang dilakukan Mas Revan ini sebenarnya menyimpang dari keyakinan kita ya, keyakinan bahwasanya harus disiplin, tapi Mas Revan belum disiplin gitu. Menyimpang ya, seharusnya sesuai dengan keyakinan ya. Oke, baik, terima kasih. Memang itu
Pak Abed punya ini ya, punya solusi, nanti mungkin bisa dipraktekkan Mas Revan ya. Yang pertama itu bisa jadi Mas Revan mencoba mandiri dulu. Jadi kan ada, kalau kita harus mempunyai kemandirian ya. Kita mandiri dalam artian apa? Mempersiapkan beberapa hal dari sekolahan itu, bahkan malamnya sudah disiapkan itu mandiri karena sudah kelas atas, maka harus disiapkan segalanya sendiri. Satu itu mungkin Mas Evan bisa akan mencoba sedikit demi sedikit, sehingga ibunya juga akan terbantu sedikit. Terus setelahnya tadi kan menyediakan dan sebagainya. Mungkin terkait disiplin juga, mungkin nanti kamu juga bangun tidur itu ada HP nggak? Punya ibu atau bagaimana bisa mau menyetel alarmnya kan? Alarmnya bisa disetel dulu, sehingga nanti Mas Revan bisa langsung atau jam setelah subuh itu udah bangun mempersiapkan segalanya, bahkan bantu ibu juga. Itu kalau prestasi Mas Revan cukup bagus, tinggal nanti kedisiplinannya akan kita tingkatkan, gitu ya. Setuju kita gitu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi seperti itu terkait segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Yaitu nantinya ini kan Mas Rifan mungkin ada sedikit yang kita diskusikan tadi ya. Tadi Mas Rifan telat atau terlambat, hal yang biasa untuk orang-orang pernah melakukan, tetapi alangkah baiknya kita tidak seperti itu nih, dan yang terakhir kan kita yakin bahwasanya sekolah itu adalah kalau berangkat jam sekian, jam 7, sebelum jam 7 sampai sekolah, jadi harus berangkat lebih seperti itu ya Mas Evan ya. Besok mau diulangi nggak? Diusahakan harus ini ya, sebelum jam 7 sudah sampai sekolah ya. Kalau Pak Abed sudah di kelas, kamu sudah berangkat. Oke, pas dulu ya, itu ya, semangat. Kasus berikutnya adalah seorang siswa bernama Adel yang mempunyai nilai yang kurang bagus, dan berikut adalah skenario nya. Oke Mbak Adel, gimana siang ini sudah jajan belum Mbak? Sudah jajan, tadi jajan apa Mbak? Terus sama apa lagi? Es. Habis berapa? Uangnya telah sepinter. Oh, 5.000. Oke Mbak Adel, kan Pak Habib kan kadang kan lihat nilai Mbak Adel kan kadang kurang maksimal ya. Kurang maksimal nilainya di beberapa pelajaran. Kemarin juga di bahasa Inggris kan nilainya kurang maksimal ya. Dan sebenarnya juga Pak Habib juga pernah seperti itu. Maksudnya gimana Pak? Pak Habib juga apa ya, pernah mempunyai nilai yang kurang maksimal atau mungkin bukan sedikit seperti itu, kayak Mbak Adel pernah, dan itu semua pernah melakukan, bahkan mungkin ya pernah merasakan nilainya kurang maksimal. Itu hal biasa kalau setiap orang yang belajar itu pasti nilainya kalau tidak maksimal ya maksimal, ya dua itu, bagus atau kurang bagus atau sampai bagus. Jadi memang setiap orang pasti mempunyai nilai yang kurang bagus dalam artian yang pelajaran ya, mungkin ada yang di bahasa Indonesia, mungkin ada yang di bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, kemarin Mbak Adel di nilai bahasa Inggris mendapatkan nilai seperti itu. Terus ini Pak Habib pengen diskusi ya dengan Mbak Adel. Mbak Adel mungkin punya alasan sendiri ya, bagaimana Mbak Adel itu nilainya kok bisa sedikit, itu kira-kira kenapa Mbak? Susah. Kalau susah ya, satu susah. Kalau di rumah gimana? Belajar enggak gitu ya? Belajar ya, belajar. Tapi adakah belajar tekun atau belum tekun? Maksud belum tekun. Ya, belum tekun. Apa belum tekun? Biasanya di rumah belajar sendiri atau dengan ibu? Dengan
Mbak Adel berarti belajarnya belum tekun ya. Kalau PR itu ya juga dikerjakan ya. Ya, kalau di rumah belajarnya jam berapa? Jam 12 siang. Oh berarti setelah jam 12 siang, setelah pulang sekolah gitu ya. Setelah pulang sekolah belajar, jadi setelah maghrib atau isya itu nggak belajar ya malamnya ya. Buatan cuma dikit. Oh berarti kalau malam hanya buka persiapan pelajaran gitu ya. Oh itu pelajarannya siang. Ya. Oke Mbak Adel. Jadi itu alasan Mbak Adel mungkin tidak mengulangi pelajaran seperti itu ya Mbak ya. Cuma baca-baca aja ya. Terus kalau yang diinginkan Mbak Adel misalkan ini ya biar supaya nilainya bagus itu kira-kira seperti apa? Nggak tahu ya, kita akan mencoba diskusi dengan Pak Habib carane ngobrol nilainya bertambah baik. Jadi memang teman-teman kamu yang mungkin yang nilainya sudah di standar ataupun dari pihak sekolahan dari Pak Habib kan sudah menyampaikan ya bahwasanya kalau kita di kelas kita, keyakinan kelas kita, kalau ingin mendapatkan nilai yang maksimal, satu memang harus kerja keras ya. Jadi kerja keras juga disiplin. Kerja keras ini maksudnya apa? Bukan mencangkul di sawah ya. Bukan mencangkul di sawah, tapi kerja keras maksudnya apa? Berusaha semaksimalnya untuk apa? Untuk belajar, mengerjakan tugas kalau ada tugas, kalau belajar ya belajar seperti itu seperti itu yang sudah kita sepakati bersama teman-teman ya. Jadi kalau ada pengerjaan harus diselesaikan dengan baik, harus pantang menyerah dan lain sebagainya. Nah ini menurut Mbak Adel nih ya, kamu nanti pengennya ke depan menjadi seperti apa? Kalau misalkan ke depan itu kalau sekolah itu pengennya menjadi seperti apa? Maksudnya di sekolah pengen bisa pelajaran atau nggak usah bisa saja, pengen bisa atau kurang bisa atau bisa? Pengennya bisa ya, kita yakin ya kita ya. Tadi kalau saran Pak Habib ya, kita dengan keyakinan kelas kita, pertama memang kamu belajarnya harus dimaksimal, kerja keras tenanan. Terus kalau ada tugas-tugas juga diselesai. Kalau malam disiplin, kalau setelah maghrib atau setelah isya waktunya belajar juga belajar. Nah, tidak hanya menata sehingga nanti lambat laun yang diinginkan Mbak Adel tadi ingin menjadi anak yang pintar gitu ya Mbak ya. Ya pelan-pelan nanti akan diraih gitu ya. Itu yang kita sepakati hari ini bahwasanya kita sama-sama ingin menjadi anak yang pintar ya, bisa memberikan nilai yang prestasi yang baik, nilainya yang maksimal itu ya Pak Adel ya. Selamat berproses. Ini Pak Habib menyampaikan segitiga restitusi itu apa? Yo nanti dengan segitiga restitusi yang Pak Habib sampaikan ini apa? Ini adalah diskusi kita terkait bagaimana Mbak Adel nanti bisa mendapatkan nilai ataupun jalan keluar dari nilai yang kemarin bagus menjadi bagus. Besok dimaksimalkan lagi ya nilainya ya Mbak ya. Seperti itu. Tas dulu. Setelah diskusi dengan Pak Habib tadi ya, perasaan Mas seperti apa? Senang bisa diskusi dengan Pak Habib, senang? Ya, gimana perasaan Mbak Adel tadi diskusi dengan Pak Habib? Ya. Senang. Terus bisa cerita-cerita dengan Pak Habib? Ya, bisa apa yang ada di dalam hatinya bisa diceritakan gitu ya. Terima kasih Mbak Adel atas waktunya. Senyum no?
Terima kasih. Salam guru penggerak.